Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang untuk memuliakan Tuhan Yesus, memuji menyembah Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, hati kami boleh senantiasa ada di dalam hadirat Allah. Kami boleh melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Jadilah kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini akan menolong kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan semakin lebih baik. Bapa, tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus mengurapinya agar ia dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Dan kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terpujilah Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini
kita akan mendengarkan firman Tuhan di bawah satu tema, semakin lebih baik. Tema kita terambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini firman Tuhan ini berbicara tentang tema kita pada hari ini, yaitu semakin lebih baik. Kalau kita mendengar tema ini, semua orang tentunya pemahamannya harusnya sama ya, tentang maksud lebih baik. Jadi lebih baik itu bisa menyangkut kesehatan, bisa menyangkut studi, bisa menyangkut karir, bisa menyangkut usaha, ataupun standar yang kita mau tentukan di dalam kehidupan kita, dari yang sebelumnya itu kurang baik menjadi lebih baik. Seperti misalnya petani menanam tanamannya. Pada tahun ini dia ingin agar tanamannya ini berhasil lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya hasilnya mungkin bagi dia kurang memuaskan, kurang banyak, kurang bagus kualitasnya, maka pada tahun ini dia berharap lebih bagus, lebih banyak buahnya, lebih besar buahnya, atau lebih hasilnya itu mutunya lebih baik. Jadi itu adalah kerinduan dari petani ketika dia menanam tanamannya itu. Kadang-kadang orang tua juga ketika dia memiliki anak, dia berharap anaknya itu lebih baik dari dirinya. Anaknya lebih berhasil dari dirinya. Jadi itu semua menunjukkan bahwa ada semakin lebih baik. Nah, yang dimaksudkan dengan semakin lebih baik di dalam nats kita, ayat yang kita sudah baca dalam Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16, itu kita bisa lihat di dalam ayat 13. Mari kita lihat ayat 13. Di situ dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi di sini ada satu kata yang menunjukkan bahwa semakin lebih baik, yaitu mencapai. Jadi sampai kita semua telah mencapai. Jadi kalau sebelumnya belum tercapai, maka ada kerinduan untuk mencapai. Nah, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan semakin lebih baik apabila kita mengerti akan firman Tuhan pada hari ini. Semakin lebih baik sampai kita telah mencapai. Artinya ada tujuan yang tercapai.
Inilah yang dimaksud dengan semakin lebih baik. Tujuan apa saja sih yang ingin dicapai sesuai dengan firman Tuhan yang diberitakan buat kita pada hari ini? Nah, yang pertama kalau kita lihat dalam ayat 13 tadi, di situ ada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kesatuan iman. Bagaimana maksudnya dengan kesatuan iman itu? Dan apa yang menjadi tujuan di dalam kita bisa mencapainya? Bagaimana caranya kita bisa mencapainya? Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 11 sampai 12, di situ dikatakan bahwa Allah memberikan pemberian, yaitu orang-orang yang dipilih sebagai rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Nah, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan ini adalah orang-orang yang akan menolong kita supaya kita bisa mencapai tujuan itu. Jadi tujuan yang pertama tadi yang kita baca adalah mencapai kesatuan iman dalam pengenalan yang benar tentang anak Allah. Jadi kita bisa mencapai itu bersama dengan orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menduduki jabatan ini, dengan tujuan mereka dapat menolong orang-orang percaya, orang-orang kudus disebutkan. Jadi orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang akan berjalan bersama untuk mencapai tujuan itu, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan disebut semakin lebih baik kalau kita boleh mencapai tujuan ini, yaitu kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang anak Allah. Nah, berarti penting bagi kita untuk kita ketahui adalah terjadinya kesatuan iman itu sangat penting bagi kita orang-orang yang percaya. Apa sih yang dimaksud dengan kesatuan iman? Berarti di sana terjadi bahwa kita sama-sama percaya dengan penuh keyakinan. Keyakinan kita, iman kita itu, kepercayaan kita itu sama, menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Sama tinggi, sama besar. Pengharapan kita sesuai dengan iman yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi iman yang penuh. Iman yang sungguh-sungguh berhasil adalah iman yang benar-benar mencapai seperti apa yang Tuhan mau. Mungkin kalau kita sering baca firman, ada beberapa firman Tuhan yang menyebutkan tentang Tuhan Yesus memuji iman dari orang-orang pada saat itu. Ada yang dikatakan, besarlah imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Wah, kalau kita bisa mencapai iman yang seperti ini, luar biasa. Apalagi bukan cuma 1-2 orang yang mencapainya, tapi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada kita semua, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, iman yang seperti ini yang Tuhan mau ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa mencapai iman ini? Tadi dilanjutkan dengan bahwa kita mempunyai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar. Jadi, pengetahuan kita tentang anak Allah itu adalah pengetahuan tentang Tuhan Yesus yang adalah anak Allah. Pengetahuan itu harus benar, sehingga kita bisa mencapai kesatuan iman itu. Nah, kalau masing-masing kita punya pengertian yang berbeda-beda, atau kita saling mempersalahkan, bagaimana kita bisa mencapai kesatuan iman? Oleh karena itu, Tuhan mau adalah supaya kita benar-benar mengenal, kita benar-benar memiliki pengetahuan yang sama tentang anak Allah.
Dan di mana kita bisa mendapatkannya? Kita bisa mendapatkannya dari firman Tuhan. Dan hari ini kita membaca firman Tuhan yang sama, yaitu kita semua harus semakin lebih baik. Kita semua harus mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman yang diikuti dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, maka kita bisa belajar lebih baik lagi tentang siapa Tuhan Yesus. Kita bisa lebih tahu lagi bagaimana Tuhan Yesus. Kita bisa lebih tahu lagi apa yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Nah, di dalam Matius 11 ayat 29 khususnya, di situ dituliskan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi kalau kita belajar tentang anak Allah, maka kita akan belajar di dalam Tuhan Yesus. Apa yang menjadi karakter Tuhan Yesus kita akan belajar untuk kita teladani. Atau kita akan menerima kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Seperti dalam Matius 11 ayat 29 ini dikatakan, "Karena aku lemah lembut dan rendah hati." Jadi kita belajar tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati di dalam Tuhan Yesus. Dan apabila kita sudah belajar, maka kita akan mencapai apa yang dikatakan di dalam firman ini, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi dengan demikian, kita memiliki satu keadaan yang baik dan bahkan menjadi lebih baik daripada sebelumnya kalau kita mau memiliki kesatuan iman dan kita mau belajar lebih dalam lagi pengetahuan akan anak Allah. Anak Allah adalah Tuhan Yesus. Jadi kita mau belajar apa yang ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu? Apa yang Tuhan Yesus mau? Ajaran-ajaran apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita lakukan. Jadi itu semua kita harus cari tahu supaya kita bisa mencapai kesatuan iman itu, sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus, pada zaman Tuhan Yesus, mereka mencari Tuhan Yesus. Ada yang Tuhan Yesus tahu hanya karena mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak mau kalau hanya sampai seperti itu saja. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mau agar kita memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Jadi sekali lagi, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Tuhan Yesus. Dengan demikian, apabila itu terjadi, maka tentu saja ini semua akan memberikan kita kekuatan untuk membangun tubuh Kristus, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang percaya yang kita sendiri diberkati, orang-orang lain juga diberkati, dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita. Kemudian, apa yang harus kita capai lagi ketika kita mau menjadi semakin lebih baik? Dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 11-16 tadi, khususnya dalam ayat 13, di situ adalah supaya kita mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, kita ini harus mencapai kedewasaan penuh dan tingkat kepenuhan Kristus. Jadi, apa yang dimaksud dengan kedewasaan penuh? Mungkin kalau
saya berbicara di SMA pada hari ini, tingkat kedewasaan SMA pastinya harusnya berbeda dengan tingkat kedewasaan anak-anak SD atau anak-anak SMP. Seharusnya SMA itu sudah lebih dewasa. Secara umur, SMA pasti sudah lebih besar secara umur. Tetapi di sini yang Tuhan maksud adalah kedewasaan penuh, berarti kita harus memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan lebih baik lagi daripada anak SD, anak SMP. Nah, apabila yang terjadi itu sebaliknya, misalnya kok malah anak SD atau anak SMP terlihat lebih dewasa imannya daripada anak SMA. Nah, berarti itu ada sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang masih perlu dimaksimalkan lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kita akan terus berjalan menjadi lebih baik, semakin baik, semakin baik. Tidak akan pernah berhenti. Itu juga yang terjadi misalnya kepada para guru. Para guru harusnya sudah lebih dewasa daripada para murid. Tetapi kalau misalnya yang terlihat adalah ada murid yang lebih dewasa daripada gurunya, dari segi kerohaniannya, dari segi mentalnya, maka kita bisa mengatakan bahwa itu tidak baik. Seharusnya guru akan menjadi lebih baik lagi. Dia akan belajar lagi, lebih baik lagi. Belajar dari Tuhan Yesus supaya dia bisa menjadi lebih dewasa. Jadi kita di sini Tuhan inginkan agar kita semua sebagai guru, sebagai murid, sebagai anak-anak SMA, kita tentu akan mengevaluasi kehidupan kita, kedewasaan kita di dalam Tuhan, dalam kehidupan rohani kita. Sehingga kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau. Menjadi orang-orang yang memiliki kedewasaan penuh di dalam tahap yang Tuhan inginkan ada pada kita. Jadi Tuhan ingin agar kita mencapai tingkat kedewasaan yang sesuai dengan keadaan kita pada saat ini, supaya kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Terlebih lagi, apabila kita memiliki kedewasaan penuh, ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari dalamnya. Tadi kita sudah belajar, kita bisa menjadi lebih tenang, kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau, yang memberikan kita kebahagiaan tentu saja. Ada sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Apabila kita mencapai itu, kita akan menjadi lebih baik, kita akan lebih lagi mendapatkan hal-hal yang Tuhan inginkan ada pada kita, seperti buah Roh Kudus. Kita akan memiliki buah Roh Kudus. Ada beberapa yang kita tentu saja sudah punya, namun ada yang belum kita punya. Kita akan mencapai lagi itu ketika kita menjadi memiliki kedewasaan penuh di dalam Tuhan Yesus. Dan ketika itu terjadi, pada saat itulah kita akan merasakan kebahagiaan yang mungkin orang lain tidak akan merasakannya ketika dia tidak di dalam kesatuan iman yang sama dengan kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini Tuhan menghendaki supaya kita ini memiliki keinginan, memiliki kerinduan yang sama untuk menjadi semakin lebih baik. Dan dari firman Tuhan yang ada buat kita pada hari ini, kita ingin supaya kita bisa mencapai apa yang Tuhan Yesus harapkan dari kita, yaitu kita memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Tuhan Yesus, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kita. Kita bisa menerima berkat-berkat
dari setiap firman yang kita mau baca, kita mau renungkan, karena kita mau menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Dan kita akan mencapai kedewasaan penuh, dan kita akan semakin disatukan dengan tubuh Kristus, dengan orang-orang yang percaya lainnya. Seperti halnya apa yang terjadi pada Rasul Paulus. Rasul Paulus juga ingin supaya dia semakin mengenal anak Allah, semakin mengenal Kristus. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup dari Paulus. Dan kita juga seperti halnya Paulus, Tuhan Yesus menginginkan agar kita juga mencapai keadaan yang lebih baik setiap hari. Sehingga kita akan mengalami keadaan yang memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan oleh orang-orang di luar Tuhan. Karena kita memiliki kesatuan iman yang saling memberikan kita saling melengkapi, supaya satu dengan yang lain boleh saling menolong, memberikan apa yang terbaik, sehingga mencapai apa yang Tuhan mau. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan rohani yang Tuhan inginkan ada pada kita, itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan inginkan, supaya kita mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan buah Roh Kudus itu boleh ada dalam hidup kita. Kita boleh memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan, dan penguasaan diri. Jadi, kalau kita punya buah Roh Kudus ini, maka Tuhan akan memberikan kita pengharapan yang besar dalam hidup kita. Karena kita punya iman yang benar, karena kita mengenal Allah dengan cara yang benar. Kita tahu hati Allah itu, kita tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Dan itu yang kita kejar, itu yang kita mau, supaya ada dalam diri kita, ada pada saudara-saudara seiman kita. Kita menolong, saling menolong, supaya kita mencapai kesatuan iman ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, supaya kita menjadi lebih baik, kita mencapai apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita, yaitu kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Tuhan Yesus. Dan kita mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini yang memberikan kita kesempatan untuk kita boleh berjalan bersama-sama menjadi lebih baik, semakin lebih baik, mencapai apa yang Tuhan kehendaki ada pada kita. Karena itu akan menjadi lebih baik dalam diri kita. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki ketenangan. Kita akan mencapai harapan-harapan yang Tuhan kehendaki, yang juga menjadi harapan kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang memberkati orang lain, memberkati sesama saudara seiman, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa untuk firman Tuhan pada hari ini. Ampunilah setiap dosa kesalahan kami, jadikan kami juga orang yang mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.